dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Rasakan kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan sembah Dia. Bapakku yang baik, oh, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Katakan
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. One more time. Ku terhubung denganmu, kami mau terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya coba telepon untuk nyambung ke Pastor Yosi waktu naik train Marta sampai ke Doraville. Saya tanya, Pak lagi di mana? Sedikit sulit karena kota kita yang kita cintai adalah kota yang besar, punya stasiun yang besar. Pak Yosi send me the entrance dari Marta. Saya cocokin, kelihatannya sama sih, tapi tidak sama, ya, berbeda. Ternyata Pak Yosi ada di sebelah daripada tempat di mana saya menelepon, saya tunggu. Puji Tuhan, beliau ada di tengah-tengah kita bisa berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Pastor katakan jam 3 subuh, dia sudah drive ke airport dari Orlando. Dah sampai sekarang masih kuat. Wih, luar biasa, haleluya. Dan yang paling berbahagia saudara, di mana di tengah-tengah kita, saya renungkan kebaikan Tuhan. 4 tahun lebih kita diberkati, kita bisa beribadah di tempat ini dengan segala kebaikan dan kemurahan yang kita terima dari Tuhan. Tentu kita mau grateful dan berterima kasih kepada Pak Philip juga yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Nah saudara, mari kita akan sambut firman Tuhan. Pertama saya ucapkan kongsi sinien kuailek, ya. Dan terutama saudara juga anniversary gereja kita yang ke-11. Haleluya. Saudara, hampir separuh hidup saya, mungkin 5 tahun ke depan, saya ada di pelayanan di Amerika. Tapi saya melihat, bukankah semua karena kebaikan Tuhan? Tuhan sanggup membalikkan dalam satu saat apa yang mustahil bagi manusia, di mana tangan Tuhan yang berkuasa. Asalkan kita terhubung dengan Dia, maka Tuhan turun tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan. Kami mau terima dengan hati yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami mau memiliki pikiran-pikiran orang benar. Roh Kudus, Engkau Tuhan yang benar. Engkau bersama dengan kami. Sukacita Tuhan curahkan, pemulihan, mujizat, berkat Tuhan sediakan kepada umat-Mu. Di tahun
baru lunar Imlek ini Tuhan. Dan kami menyambut tahun di mana Tuhan memimpin kami 11 tahun. Rock Atlanta ada, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, dengan sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi sorak-sorai buat nama Tuhan. Silakan Pak Yosi dan silakan duduk semua jemaat. Shalom, shalom. Kongsi Facoy ya. Belum terlambat ya saya ucapkan, dan salam juga dari jemaat di Orlando. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, ada wajah-wajah yang saya kenal, ada juga wajah-wajah yang baru. Itu artinya terjadi pertumbuhan di gereja ini. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Saya sudah siap-siap pakai double 3 saudara. Maklum ya, kita mataharinya 2 di sana. Cuman dalam beberapa minggu ini, 2 minggu belakangan ini, kayaknya orang Atlanta niup anginnya terlalu dingin ke Florida ya. Jadi di Florida sampai kita kedinginan ya. Tapi senang, Syeshe Boksu sudah dijemput langsung oleh gembala saudara ya. Sangat diberkati. Desember kemarin dan beberapa waktu yang lalu, pastor beberapa kali call saya dan minta, dan saya bilang, oh ada ini, oh ada itu. Jadi terhambat beberapa kali, tapi senang bisa hadir di sini. Dan saya bersyukur bahwa melihat pertumbuhan dari Gereja Rock Atlanta sangat luar biasa. I will remember it's about 3 years ago ya, waktu Daniel and Yuvela married ya. All the pastors, rock pastors, kita gathering di sini. Dan kita bersyukur sama-sama, dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini ya. Dan saudara rasakan hadirat Tuhan? Amin. Berapa yang saudara merasakan hadirat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Itu yang lebih penting. Itu yang paling penting. Saudara bisa enjoy dengan semua yang saudara lihat. Tetapi lebih diberkati ketika saudara bisa enjoy dan menikmati yang mungkin saudara tidak lihat. Tapi saudara merasakan jauh lebih besar. Sebab dia Tuhan yang gak jauh, dia Tuhan yang dekat. Dan kalau 11 tahun kita bisa melihat pertolongan Tuhan untuk gereja ini. Dan juga saya masih ingat awal-awal waktu baru pindah ke tempat ini juga. Dan hari ini saya boleh melihat Tuhan Yesus setia. Ya, tentunya tidak saja kita diberkati, saya percaya Pak Philip pun akan diberkati Tuhan dan sudah diberkati Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu mari kita terus lanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Saya tidak akan lama-lama karena tadi pas menyembah memuji ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ini gereja jemaat pemuji dan penyembah saudara. Sebab saudara punya gembala yang suka menyembah, suka memuji. Dan itu akan transfer kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi sungguh terasa hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan di tempat ini. Thank you Brother Franz dan semua pelayan Tuhan. I was really appreciate ya, presence of God so strong in this place. So di dalam ulang tahun yang ke-11 ini saya mau berbicara apa yang Tuhan taruh di hati saya. It's all about heart. Amin. Ketika saudara berbicara tentang Tuhan, itu saudara gak berbicara hanya hal yang saudara pikirkan. Hal yang logik, hal yang saudara bisa tangkap dengan otak. Kadang-kala hal-hal yang tidak saudara mengerti pun, itu bagian besar daripada pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak tahu kenapa bisa sampai di kota ini. Saya pun nggak sadar kenapa bisa ada di negeri ini. Tahun 2013 awal tahun saya apply untuk diutus berangkat ke Tampa. Ditolak visanya 3 kali saudara. Ya. Dan Pastor Arifin selalu berkata, Yos kamu melayani Tuhan. Kalau bisa pergi ke Amerika lewat pintu jangan lewat jendela. Saya bilang siap.
Saya ngomong sama Pak Roni ya, Pak Roni baru ngisi tahun baru ya, ibadah tahun baru. Pak Roni, sudah jangan pilih saya. Pilih pendeta yang lain yang sudah punya surat. Jauh lebih gampang. Dia bilang, betul tuh Yos. Cuman problemnya di sini, jemaat tanpa sudah masuk doa puasa hari yang ke-20. Mereka doa puasa 40 hari buat kamu. Waduh, itu kayak saya ditempeleng saudara. Saya neglected, saya bikin mereka kalau itu disampaikan mereka jadi, loh sedang doa puasa, kita sudah lapar-lapar nih pastor berdoa buat pastor ini. Dan akhirnya kita berdoa saudara. Pas Juli 25, saya ingat betul, karena itu tanggal ulang tahun istri saya. Dapat telepon dari embassy dan berkata, visamu di-granted saudara, haleluya. Kalau enggak Tuhan, itu bukan cara-cara yang manusia bisa bikin. Saudara bisa berkata, ya seringlah pastor itu ditolak, diterima itu. Tapi saya bisa percaya itu campur tangan Tuhan. Sebab yang saya kerjakan di Amerika ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, ini tahun yang ke-11 kami ada di sini. Dan kemarin baru rayakan 24 tahun pernikahan. Kami boleh lihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup setiap daripada kita. Oleh sebab itu saya mau bicara tentang hati saudara. Ya, semua pernah muda ya. Berapa kali ada yang pernah putus pacar? Tolong angkat tangan. Ngaku rame-rame. Ya, pasti semua pernah ngalamin kecewa kan. Lalu kemudian waktu sudah diputus, kalau yang suka mutus biasanya enggak lah ya. Kalau yang sering diputus selalu berkata begini, sudah, wow, aku enggak mau pacaran lagi. Biarkan aku sendiri gitu kan. Aku tutup hatiku. Mau itu Cindy Crawford, mau itu wanita-wanita cantik yang lewat. I lock my heart. Gitu kan. Yang namanya laki-laki baru 2 minggu. Yang lewat bidadari, bola matanya gerak saudara. Hari ini saya mau bicara tentang menutup hati kita. Menutup hati ada padahal apa? Menutup hati untuk tersimpan hanya bagi Kristus. Amin. Kalau kita hanya menutup hati kita untuk disimpan kepada dunia, Kristus gak bisa masuk dengan leluasa. Saya mengajak saudara untuk lock your heart, mengunci hati saudara untuk Tuhan. Ini gambar ini saudara sering ketemu di mana-mana ya. Ya, di sini ada, di beberapa negara juga ada. Mereka mengucapkan janji setia, my heart is just for you, only you alone. And they lock the heart, mengunci hatinya untuk tidak ke lain hati. Ya kan? Tapi hitungannya mungkin cuma 2 bulan. Cuma 2 minggu. Habis itu pindah ke lain hati. Kuncinya gak bisa dibuka. Karena apa? Biasanya kalau habis dikunci, kuncinya dibuang. Ya kan? It's a sign. Itu tanda gak bisa ke lain hati. Tapi janji manusia bisa cepat berubah. Tapi janji Tuhan gak berubah. Coba bilang kanan kiri. Janji Tuhan gak berubah loh. Ya. Janji Tuhan tetap setia kepada kita. Oke. Kita langsung lihat ayatnya bersama-sama. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20 saudara. Perkataan firman Tuhan luar biasa. 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kalau dalam bahasa aslinya simpanlah itu, kuncilah itu. Lock it. Kalau saudara punya barang yang sangat berharga, dan saudara hanya mau saudara saja yang memiliki, pasti saudara akan jaga dengan begitu rupa. Setuju? Setuju? Oh iya. Saudara tidak akan taruh sembarangan, saudara akan simpan baik-baik. Kalau bisa masukkan brankas saudara. Karena apa? Itu precious, itu berharga. Dan saya percaya Tuhan mau supaya kita juga menjaga hati ini. Karena hati kita itu mudah sekali untuk berubah, untuk bimbang, untuk terombang-ambing, untuk anxious, untuk mudah gak percaya. Oleh sebab itu mari kita lanjutkan firman Tuhan.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, waktu kita jaga hati kita, kita sembuh dikatakan. Kalau kita jaga hati kita, kita mendapatkan apa yang pernah hilang, kita dapatkan kembali. Kok bisa? Kita baca lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini terkenal ayat itu ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah apa saudara? Hatimu. Yang jaga siapa? Pak Yunus. Bukan. Yang jaga saya, katakan saya. Ya. Anda dan saya bertugas menjaga hati saudara masing-masing terlebih dahulu. Ya. Lalu kemudian apa? Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tahun ini tema daripada pelayanan Rock Ministry adalah the year of preparation. Katakan preparation. Kok preparation, pastor? Maksudnya apa? Setiap daripada kita harus benar-benar dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Setiap tugas Anda dan saya adalah menyiapkan diri kita. Kenapa kita harus prepare? Karena setiap kita akan mendapatkan sesuatu yang besar, saudara. Tuhan mau berkati Anda dan saya. Berapa saudara mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin. Saya percaya Tuhan mau berkati saudara. Tapi Tuhan lebih mau mempersiapkan saudara dan saya untuk terima berkatnya. Sebab banyak orang ketika berkatnya itu turun, gak siap. Dan akhirnya apa? Gak bisa terima berkat itu dengan baik. Berapa yang saudara mau diberkati Tuhan lebih lagi? Amin. Nah, oleh sebab itu tahun ini mari kita prepare our heart. Kita siapkan hati kita lebih baik lagi. Biasa ibu rumah tangga itu lebih jeli, ya lebih tajam penglihatannya untuk urusan rumah tangga. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Nggak ada ibu-ibu di sini, ya kan? Ini bukan pertanyaan atau pernyataan jebakan, bukan. Ya kan? Ada sepasang suami istri baru pindah ke rumah barunya. Mereka sengaja membuat tempat makannya itu ada jendela besar supaya bisa melihat keluar. Karena mereka sudah masuk masa tua, ini rumah masa tua mereka. Mereka mau makan pagi, bikin toast, egg, lalu kemudian lihat keluar pemandangan yang indah gitu kan. Lalu kemudian waktu mereka makan pagi, tiba-tiba lihat tetangga di depan. Karena di Indonesia ya, dia lihat tetangganya ada seorang ibu sedang jemur baju. Biasa kan di Indonesia kan jemur baju di luar. Kita gak pernah jemur baju lagi di luar kan. Apalagi kalau dingin-dingin jadi keripik saudara kan. Nah waktu dia makan istrinya bilang, Pi coba lihat itu. Kayaknya tetangga itu perlu diajarin cara nyuci baju. Itu bajunya kok masih kayak kotor-kotor gitu loh. Dia gak ngerti cara nyuci kayaknya. Ya namanya ibu-ibu yang sudah expert 40 tahun nyuci baju. Dia bisa lihat bagaimana baju bersih atau enggaknya hasil cucian. Suaminya bilang, ya mungkin. Hari kedua mereka makan pagi lagi, menikmati rumahnya. Dan kemudian sambil melihat ke depan, tetangga jemur baju lagi saudara. Dan istrinya berkata sekali lagi, Pi kok nyuci bajunya gak bersih lagi, kotor lagi gitu loh. Kayaknya mama harus segera turun tangan ini. Sampai hari ketiga sudah agak gregetan. Kayaknya mami harus keluar ngasih tahu dia dan ganti sabun cucinya atau ganti cara nyucinya, kok jemur baju yang kotor gitu. Hari keempat sambil siapin makan dalam hati, ini kalau kelihatan sekali lagi, saya mesti ke tetangga ini, mesti ngasih tahu caranya. Tapi waktu dia noleh, dia lihat, wow, cuciannya bersih. Panggil suaminya, Pi, cuciannya bersih banget. Kayaknya dia sudah mulai belajar. Papinya bilang, enggak, tadi papi keluar pagi-pagi bersihin jendela kaca. Jendelanya yang kotor. Terkadang apa yang kita lihat itu belum tentu menjadi sesuatu yang nyata.
Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama untuk melihat sikap hati kita karena akan mempengaruhi apa? Apa yang kita lihat. Sikap hati kita mempengaruhi apa yang kita katakan. Sikap hati kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang. Karena apa? Karena hatinya yang bergerak terlebih dahulu melebihi daripada suara Tuhan. Setuju? Kain kenapa bisa bunuh adiknya? Karena hatinya yang panas, mendidih, menggelora, iri, dengki. Saul kenapa benci sekali sama Daud? Karena iri sama Daud. Iya kan? Daud bukan aja pintar berperang, pintar main musik, ganteng pula, pipinya kemerah-merahan kayak Franz. Waduh, apa yang kurang dari Daud itu? Gak ada. Dan itu buat Saul dengki, iri gitu ya. Aku ini raja, tapi kok ya bikin lagu itu bikin yang enak gitu loh. Bikin lagu kok nyindir-nyindir gitu. Dan kita bisa melihat sama-sama bahwa hati itu akan menghasilkan sesuatu yang hari ini gak kelihatan. Tapi tiba-tiba bisa menghasilkan sesuatu yang mengerikan di depan sana. Hanya karena sebuah kebencian yang tersimpan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya bisa datang membunuh dengan sadis. Dengan kejam. Dalam kitab Yesaya 26 ayat 7 dikatakan jejak orang benar. Mungkin bisa muncul. Ya. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Wow. Ketika Anda benar di hadapan Tuhan, jangan pernah takut jalannya kayak apa. Walaupun naik, turun, bengkok, kanan, kiri. Tuhan yang merintisnya. Maksudnya Tuhan yang membukanya. Pasti sampai tujuan. Saya pernah naik train dari Doraville ini. Waktu itu selesai acara summit kita menuju airport. Tapi berangkatnya rame-rame dengan pastor. Beberapa pastor ya. Jadi saya tidak terlalu perhatian. Nah yang kali ini berangkatnya dari airport menuju ke sini. Perjuangan saya adalah melihat dan memperhatikan setiap station. Saya sudah lama meninggalkan gaya naik train saudara. Dulu waktu masih sekolah di Sydney, itu berangkat pergi sekolah naik train. Jadi memperhatikan stasiun, bahkan kelewatan stasiun gara-gara ketiduran, itu sudah makanan setiap hari. Mungkin saudara juga ngalamin hal yang sama ya. Yang sering naik train, mungkin agak ngantuk, nggak ada yang angkat tangan, kayaknya nggak pernah naik train di sini ya. Sepertinya train jauh dari kaki saudara. Dan saya nggak mau kelewatan gitu kan. Karena di train itu yang sangat bikin saya berjuang tadi adalah menahan ngantuk saudara. Saya bilang saya nggak mau sampai kelewatan. Saya nggak mau sampai kelewatan karena sampai di Doraville itu masih ada orang-orang yang tidur. Kayaknya mungkin ya memang mereka tidur di situ kali ya. Karena itu the last station kan Doraville ini. Lalu kemudian akan kembali lagi ke airport gitu loh. Jadi cuma bolak-balik mondar-mandir aja. Saya kan nggak mungkin saudara mondar-mandir di dalam train gitu kan. Pak Yunus pasti akan nunggu kan. Nah saudara sama. Ketika kita dalam hidup ini sometimes kita lost. Sometimes kita kehilangan arah. Jangan pernah takut ketika Anda hidup dalam kebenaran. Dia tahu siapa kita. Dia tahu jalan pikiran kita. Dia tahu bagaimana jelek-jeleknya kita. Tuhan tahu wong dia pencipta kita. Iya kan? Dan dia mengerti. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita sudah lost dari awal. Amin. Kita sudah kehilangan dari awal. Karena apa? Langkah kita bukan lagi langkah dalam kebenaran. Tujuan kehidupan kekristenan itu cuma satu saudara. Bukan supaya kaya. Bukan cuma supaya saudara bisa menikmati kebaikan berkat-berkat Tuhan. Tidak. Tujuannya cuma satu. To be Christ likeness. Cuma itu. Apa yang gereja lakukan hari-hari ini adalah mengajak Anda dan saya untuk menjadi seperti Yesus.
ongoing proses. Amin. Jadi kalau saudara buka mata pagi hari, ibu-ibu lihat sebelahnya, apakah suaminya seperti Yesus? Saudara berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan ubah dia seperti Engkau mengubah aku. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan dia dari hari ke hari, saudara. Nah, saya akan masuk dalam hal, ada 4 dimensi, saudara. Dan saya akan selesai, lalu setelah itu saya mau ngajak saudara nyembah sama-sama. I feel like want to worship with you ya. Dimensi yang pertama itu adalah kalau hati tidak dijaga, ya, akan menghasilkan ucapan yang sia-sia. Berapa banyak saudara, ketika saudara mengalami tekanan, persoalan, ataupun kesedihan, itu mempengaruhi kata yang muncul dalam mulut saudara, dari mulut saudara. Berapa banyak saudara setuju kan hal itu? Cuma saya sama Fran sama Tante Dua di depan. Yang lain, wah luar biasa sekali. Kayaknya kita perlu belajar ini pada saudara-saudara. Saya rasakan itu, saya sendiri. Saudara, seperti Pak Yunus, saya sendiri juga bekerja. Ya, 2 tahun belakangan ini saya bicara dengan istri saya dan kita berkata, Tuhan sudah cukup memberkati kita. So kita tidak ambil apa-apa dari gereja. Kita kembalikan full untuk pelayanan. Saya dan istri bekerja. Dalam bekerja pun, kenapa saya mengambil itu? Supaya saya bisa bertemu dengan orang-orang di luar gereja. Ya, bisa melayani mereka, bisa bertemu dengan mereka. Dan saya melihat, ya, ada begitu banyak hal-hal yang akan mempengaruhi sikap hati kita. Sehingga saya bisa menyelami, Anda yang datang ke gereja, mohon maaf, bukan mau menyalahkan, saya sendiri. Kita tidak 100% cari Tuhan. Saya percaya saudara punya begitu banyak kebutuhan, tapi saudara datang di tempat yang tepat, saudara cari Tuhan. Saudara nggak ke Gunung Kawi ataupun cari tempat penyembahan yang lain, tapi saudara cari Tuhan. Itu tepat saudara. Tapi Tuhan mau juga untuk kita melihat bahwa, sometimes perkataan kita mengucapkan perkataan yang sia-sia. Atau perkataan yang jahat. Ataupun perkataan yang mungkin menyerang orang lain. Itu hanya karena apa? Kesalahan kita tidak jaga hati kita. Not protect our heart. Dari ayat 24 yang kita lihat baca di ayat tadi dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Itu berawal dari apa? Dari sebuah sikap hati. Soalnya bagaimana Saul ketika dia dijadikan raja, dia memimpin bangsa Israel, dia memimpin dengan pengurapan. Setuju? Dia memimpin dengan ketegasan, dia memimpin dengan keteguhan. Tapi waktu dia mulai izinkan iri hati itu masuk, menyelinap, perkataannya itu mulai berubah. Perkataannya mulai split, saudara, mulai berbeda. Apa yang dia pikirkan itu mulai berubah. Sampai dia menyiapkan sebuah hati yang begitu besar dan iblis masuk, dia kerasukan sendiri. Dan kalau dia sudah kerasukan, trans, dia cuma bisa dipanggil satu orang. Daud. Kalau ada Pak Yunus lah dipanggil dari itu. Lalu disuruh apa? Nyembah. Nyanyi. Sampai roh jahat itu keluar. Saudara lihat, ada 2 perbedaan yang begitu hebat. Seseorang dengan hati yang panas dan iri, dan satu orang lain dengan hati yang tulus. Hati yang nyembah. Saudara lihat dampaknya. Saudara lihat akibatnya. Saudara lihat bagaimana efek influence-nya. Dia enggak doa, tengking, baca Alkitab, enggak. Cuma nyanyi. Ku terhubung denganmu. Cuma nyembah saudara. Tiba-tiba Saul, roh jahat itu keluar. Tapi ada momen di mana ketika roh jahat itu sudah keluar, Saul izinkan dia kembali lagi. Karena dia tidak jaga hatinya. Justru Daud yang sudah dipakai oleh Tuhan, itu mau dia apa? Dilempar dengan lomba, dengan lembing. Saudara lihat, orang yang punya hati yang bersih, seringkali akan selalu jadi sasaran.
Amin. Jadi kalau saudara merasa, Pastor Yunus, saya ini sudah benar, saya ini sudah melakukan hal yang baik, saya ke gereja, saya cari Tuhan, saya melayani Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh, saya bantu orang miskin, saya kasih perpuluhan, saya sudah lakukan semuanya, kenapa tetap disalahkan, kenapa ditombak, kenapa saya dikatakan yang sia-sia. Itu salah satu tanda di mana saudara punya hati yang murni. Sebab iblis tidak suka orang punya hati yang murni. Bilang kanan kiri saudara, miliki hati yang murni. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, hati yang tak terlindungi akan membuat mata kita jadi tidak fokus. Sederhana saudara, ketika kita mau melihat sesuatu yang ada di depan, kita butuh sebuah keputusan dan konsentrasi untuk menuju kepada tempat tersebut. Saya katakan tadi ya, saya tidak pernah naik train dari airport di Atlanta menuju Doraville. Saya sempat tanya Pak Yunus bagaimana menuju ke Marta? Oh nanti Pak keluar lalu ketemu Marta. It's so simple. Saya keluar, saya ketemu Marta. Itu aja, saya pegang perkataan Pak Yunus. Waktu saya keluar saudara, ini kok panjang sekali nih. Keluarnya kemana? Exit. All the ways exit kan. Karena saya tidak pernah, biasanya saya keluar langsung keluar aja. Jadi saya kemana ini? Terus kemudian naik train. Oh kayak Orlando, jadi dari tempat pendaratan menuju ke baggage claim ada train lagi. Oke, mungkin setelah ini naik train. Sempat saya keluar dari train, mana si Marta? Saya hampir mau manggil Maria juga tadi. Oh ternyata Marta, saya lupa. Di mana ini Marta? Akhirnya saya tanya sama orang dan berkata, oh, well you go to this solid ground, on the left side you see Marta. Oke, wah, jalan yakin saya saudara. Begitu nyampe mentok, tulisannya Marta. Tapi di mana masuknya Marta ini? Dan saya harus tanya lagi, ternyata harus belok lagi. Ternyata saya exitnya salah tadi saudara. Exitnya dari tempat yang lain, bukan dari big screen yang tadi itu. Saya pikir, oh ternyata saya memandang di tempat yang salah. Banyak exit, tapi bukan exit yang benar. Kayak tadi itu juga, keluar dari train station itu, Pastor jangan keluar yang di bus ya. Gitu. Saya pikir yang sebelah mana ini, karena semuanya exit dan ada exit bus gitu. Kita bisa salah saudara. Apalagi di tempat yang baru yang saudara mungkin tidak pernah lakukan, kerjakan, dan buat. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita untuk kita tetap ku terhubung denganmu. Kalau terhubung pasti nyampe. Akhirnya saya terhubung dengan Boksu Yunus saudara. WhatsApp mempertemukan kita. Saya kirim fotonya, saya telepon dia dan akhirnya dia, oh pastor ada di sebelah sana. Saya langsung keluar, ketemulah dengan mobilnya Boksu. Saya naik, ku terhubung denganmu. Well, kalau saudara gak punya sikap hati yang benar, mau ke gereja 7 kali dalam sehari, saudara gak akan terhubung. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, hanya bisa bawa firman, lalu kemudian nyanyi dengan semua kemampuan otak saya, tapi tidak punya hati yang dijaga. Saya nggak terhubung dengan Tuhan. Saya cuman hanya lakukan rutinitas sebagai seorang pendeta. Saya bilang sama anak saya, dimanapun kamu berada, kamu harus terhubung dengan Tuhan. Dia telepon saya, Pak, I changed my mind. Saya tidak mau jadi ada sebuah pekerjaan yang dia mau pilih dari Navy itu. I changed my mind. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi CRP. Apa CRP itu? Itu associate untuk pastor yang di Navy itu. Jadi dia mau jadi assistant pastor di Navy. Saya kaget saudara. Saya nggak pernah maksa anak saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya nggak bilang, karena bapakmu pendeta, kau harus jadi pendeta ya.
Kalau kau tak jadi pendeta, bahaya kau. Enggak saudara. Enggak. Saya cuma bilang sama dia, dimanapun kamu berada, kamu harus jadi representatifnya Tuhan. Jadi Sunday kayak gini, dia sedang ada di Mediterranean Sea. Saudara tahu apa yang sedang terjadi di Mediterranean Sea ya. Dan setiap hari Minggu dia set up chairs, dia set up lagu-lagunya, dia mimpin pujian, main gitar, pastornya yang mimpin saudara. Saya bersuka cita dalam hati saya sebab dimanapun dia berada, dia bisa jadi terang bagi Tuhan. Sebab apa? Hatinya dan matanya fokus kepada Tuhan. The last one yang terakhir adalah hati yang tidak dilindungi akan membawa kepada hati yang apa saudara? Menyimpang. Mudah untuk menyimpang. Saya punya teman, ini waktu masih sekolah saudara ya. Jadi waktu masih sekolah di Sydney itu kita, saudara tahu ya 95, 97 itu belum ada, HP baru saja muncul baru-baru ya. Itu yang namanya Nokia masih sebesar batu bata, ya kan? Yang namanya Motorola itu juga Star Trek itu belum keluar ya. Nah, Gen Z kalau ngomong gini nggak ngerti saudara mereka. Nah, teman saya kalau mau pergi ke tempat yang dituju itu selalu bawa map. Mapnya itu segini. Saya nggak tahu di Amerika tahun 95, 97 juga pakai map enggak? Setiap mobil ada map. Mapnya itu segini saudara. Jadi kalau mau pergi ke daerah New South Wales sebelah sana, rumahnya di mana, alamatnya di mana. Sebelum jalan itu buka map. Lalu kemudian dihafalin. Oh harus M4 kalau di tolnya di sini namanya apa? Ada 85 ya, kalau di Orlando I4 ada lain sebagainya 408 gitu kan. Itu mesti dihafalin dulu. Map itu. Dihafalin, oh keluarnya sini. Nanti kalau sudah keluar tol, mepet lagi ke samping, lihat rumahnya masuk jalan mana, gang mana. Pakai map itu. Sekarang saudara sudah all rock Atlanta, klik sudah jalan saudara. Iya kan? Maaf, itu aja masih nyasar kadang-kadang. Benar gak? Jujur saudara. Ya kan? Kadang kalau saudara even sudah pakai Google, masih nyasar saudara. Gak tahu di mana kok tiba-tiba, loh ini di mana ini? Oh ternyata belum update Google Map-nya. Saudara, hati kita pun akan mudah untuk menyimpang ketika kita menyimpan sesuatu yang gak menyenangkan. So, saya itu sebenarnya seperti ini saudara ya. Yang ditampilkan di layar ini. Ketika resource-nya dalam keadaan tidak baik, maka yang ditampilkan pun juga tidak baik. Ada seorang, ini cerita di Indonesia Timur ya. Dia berkata, Tuhan saya sudah sering mabuk-mabukan. Ini malam tahun Natal saya mau ke gereja. Dia datang ke gereja, pertama kali dia ke gereja. Pendetanya mulai khotbah, dia duduk paling belakang. Pendetanya khotbah. Di tengah-tengah khotbah bilang, iblis itu suka sekali menggoda manusia. Dan kalau manusia sudah tergoda melakukan kejahatan, minum mabuk misalnya. Ini pendeta kok tahu ya, saya suka minum mabuk. Lalu kemudian kalau mereka ke gereja itu biasanya duduk paling belakang. Iblis suka ganggu orang duduk paling belakang. Dia merasa tertuduh kan gitu. Bukan saudara, bukan maksudnya. Yang di belakang sudah mulai gini. Enggak. Ini cerita. Lalu pelan-pelan dia berdiri, dia pindah ke tengah saudara. Yang khotbah, tetap khotbah. Kan enggak kenal kan, enggak pernah muncul, tahun Natal baru muncul. Lalu dia bilang, dan terkadang iblis itu juga suka duduk di tengah. Waduh, kenapa dia tahu gitu kan? Saya sambil khotbah gitu, dia pelan-pelan lagi duduk pindah depan dia. Duduk depan. Kalau tengah-tengah khotbah, pendeta juga bilang, tapi juga terkadang iblis itu suka duduk di paling depan. Duduk paling depan gitu. Waduh.
Sudah 100%, ini targeting ini dia. Ini pendeta tidak betul ini. Jadi semangat khotbah, dia berdiri balik badan, Pai Tua pergi jalan ke belakang. Si bapak ini berdiri, jalan keluar ke belakang sana. Lalu di tengah-tengah akhir mau khotbahnya dia ngomong, terkadang iblis juga kalau tidak senang dengan khotbah, dia keluar daripada gereja. Ini orang sudah sampai pintu exit di luar, lalu kemudian teriak, Bapak Pendeta, kau atur terus ya. Maksudnya Bapak Pendeta kamu ini terus ngejar saya. Padahal enggak. Firman itu dikatakan seperti pedang yang bermata dua. Menuju ke saya dan menuju ke Anda. Kalau kita punya hati yang lembut, kita mudah untuk dikoreksi. Kita kayak Daud, saudara. Tapi kalau kita tidak punya hati yang lembut, Saul pun sudah terima berkat pertolongan Tuhan. Itu malah jadi seorang yang penuh dengan amarah. Firman Tuhan katakan ada berkat dan ada kutuk. Mana yang saudara mau pilih? Kayak lagu Indonesia itu ya. Madu dan racun, sudah. Itu pilihan kita. Kita mau jadi marah atau kita mau jadi mengucap syukur. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Itu keputusan saya dan Anda. Saya tutup dengan kesaksian. Di malam saya bekerja itu, saya kerja sama kayak Michael ya. Kita sama-sama diproduce, taking care all the goods, vegetables, apalagi fruits. Dan hampir tiap malam kita bersih-bersih. Malam itu compactornya rusak, jadi makanan-makanan yang rusak itu harus dibuang. Dan mesin itu akan push semua. Nah mesinnya rusak. Semua sampah di pile up di sana. Saya pikir besok akan datang orang untuk perbaiki. Besoknya saya datang, itu pile up-nya sudah semakin lebih tinggi itu. Karena ada yang masih perbaikin. Sudah selesai perbaikin. Karena dia dekat dengan tempat kerja saya ngomong sama salah satu manajer, please send someone or two. I will work also. So we can get rid ya, semua sampah-sampah ini gitu. Manajer bilang, ya, don't worry. Sampai saya buang sampah itu terakhir, saudara. Gak ada satu manusia pun yang muncul. Gak ada satu orang pun yang muncul. Jadi itu sampah itu yang ya setinggi ini, saudara. Banyak dari tadi malam sampai pagi itu. Saya masuk malam lagi, masih penuh. Saya ngomong dalam hati saya gak ditugaskan untuk ngurusin gini. Saya bisa ambil keputusan masa bodoh. Tapi saya ingat, kata work dalam firman Tuhan itu adalah dalam bahasa aslinya itu avoda. Avoda itu kalau diterjemahkan dalam bahasa hari ini, itu adalah worship. So your work is your worship. Isn't it amazing? Amin. Kalau saudara bisa dapat kerja hari ini, lihat itu sebagai penyembahanmu. Lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan bosmu. Saudara kerja pasti akan dapatkan imbalannya. Tapi kalau favor, itu lebih daripada imbalan. So your work is your worship. Saya mau ngajak saudara nyembah Tuhan sama-sama ya. Dan biarlah worship kita hari ini jadi alat ucapan syukur kita 11 tahun. Dan juga pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita. Boleh masuk di tahun yang baru. Ular naga aja lewat, apalagi ulat kayu, saudara. Itu katanya Pak Arifin. Ya, tahun lalu kan ular naga kan? Hari ini ulat kayu. Ulat naga aja kita lewat, apalagi ulat kayu. Pasti Tuhan kan tolong. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang siap. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Resapi kata-katanya.
biar mataku seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Dari awal kita nyanyikan sama-sama, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Terima kasih 11 tahun Tuhan pelihara kami semua. Kami boleh masuk di tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Dan ku percaya Kau milikku, Engkau milikku, ku milikmu, dan ku milikmu. Oh kerinduan, ayo tinggikan namamu, namamu, karena ku tahu ini yang penting, Dia dalam kita saudara. Dan ku dalam ubah hatiku, seputih kasih-Mu saja, Bapak Ibu saja, ubah hatiku, ubah. Nyanyikan sebagai doa saudara. Setulus kasih-Mu Tuhan, dengarkan doa jemaat-Mu Tuhan. Terus katakan, biar mataku, ya, pancarkan kasih. Oh, ayo yang mau jadi seperti Kristus, jadi seperti Dia, bangkit berdiri sama-sama, ubah hatiku. Memainkan lagu ini pelan-pelan. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Engkau yang berkata, pastor, itu firman tepat untuk saya. Saya tahu Tuhan yang bicara kepada saya hari ini. Saya datang di hari yang tepat dan saya tidak mau menyalahkan orang lain. Saya tahu itu untuk pesan untuk saya. Kalau saudara berkata itu orangnya dan saudara berkata itu saya, taruh tangan kanan di dadamu. Engkau datang dengan beban berat, engkau datang dengan problem yang berat, engkau datang dengan tekanan yang berat, dan engkau berkata, bagaimana aku bisa lepas dari semua ini? Engkau datang di hari dan tempat yang tepat, sebab Dia ada di tempat ini. Dia mau membersihkan, memulihkan, mengangkat, memperbarui, menjadikan hatimu baru, sehingga kau siap menerima berkat-berkat yang terbaik. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kami yang
meletakkan tangan kanan di dada kami. Kami berserah total kepadamu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami tidak bisa. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan yang perkasa itu mampu untuk mengubah kami Tuhan. Tuhan, proses yang ada dalam hidup kami, aku mau tetap percaya, aku mau tetap berharap, aku mau tetap mau melihat kepada janji-janji-Mu yang setia. Aku angkat selara perkataan yang serong, perkataan yang jahat, perkataan yang tipu daya gosip. Aku mau ubah dengan ucapan syukur, dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang murni. Karena aku tahu hanya daripada-Mu Tuhan, Engkau memulihkan dan memurnikan diriku. Mari angkat tangan saudara bersama-sama dan berkata kepada Dia, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama sekali lagi nyanyikan, ubah hatiku. Oh, serahkan pada Pak Yudh. Seperti hati-Mu, kami rindu diubahkan. Kami semua diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami juga untuk menerima perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah-Mu. Engkau yang telah datang, Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu, Engkau yang telah memberikan hidup-Mu. Dan kami percaya dengan iman bahwa apa yang kami terima dari tubuh dan darah-Mu mengerjakan kesempurnaan di dalam karya keselamatan oleh Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati hamba Tuhan yang melayani. Saya undang hamba Tuhan yang melayani, Pak Halim, Pak Bijay, dan semua kami yang mengambil bagian dalam tubuh dan darah. Kami semua disembuhkan, dipulihkan, kami diberkati. In the name of Jesus. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita sama akan menyanyikan lagu ini dari awal lagi saudara. Semua orang yang percaya, Anda bisa mengambil cawan. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Engkau
berkatan, tidak ada yang terlewatkan. Ya, everyone. Alright, mari kita semua bangkit berdiri. Begini doa kita dan kerinduan daripada hidup kita. Our desire to pleasing God, untuk menyenangkan Dia. Saudara, mari buka hati. Mari kita buka mata kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kita untuk menggenapi setiap panggilannya atas hidup kita. Mari angkat ini roti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus malam hari, Ia mau diserahkan. Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan hidup saudara. Aminkah saudara bahwa roti ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus. Amin. Makan bersama. In the name of Jesus. In one heart, mari angkat ini cawan. Lebih tinggi daripada kepala saudara. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur. Dan ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang putus pengharapan, Tuhan kuatkan, memberi pengharapan yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, percayakah bahwa cawan ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus? Amin. Minumlah in the name of Jesus. Dan kita angkat tangan kita mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu, Yesus. Biar seperti matamu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Haleluya, seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kuasa-Mu bekerja dahsyat dalam hidup kami. Dan setiap yang kami lakukan, dan setiap perjalanan yang kami lakukan, semuanya ditandai oleh anugerah dari Yesus Kristus. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah perjalanan kami, diberkatilah keluarga kami sampai Maranatha. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk, akan ada pengumuman.